Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Meli. Kali ini kita akan belajar mengenai mekanisme persilangan di hibrid. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai persilangan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Persilangan monohibrid berlaku hukum Mendel yang pertama, yaitu gen-gen akan berpisah secara bebas pada saat pembentukan gamet. Hukum Mendel 1 disebut juga dengan hukum segregasi. Pada persilangan dihibrid atau persilangan dengan dua sifat beda, berlaku hukum Mendel yang kedua, di mana, kata Mendel, gen-gen dari kedua induk akan mengelompok secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Hukum Mendel 2 disebut juga dengan hukum asortasi. Ciri-ciri persilangan dihibrid yang pertama, persilangan dengan memperhatikan dua sifat beda. Yang kedua, jumlah gamet yang terbentuk pada setiap individu adalah 4 atau 2 pangkat n. Yang ketiga, fenotip individu ditentukan oleh dua macam sifat genetik. Yang keempat, dijumpai maksimal 16 variasi genotip pada F2. Nah, bagaimana cara menentukan macam gamet pada persilangan dihibrid? Misalnya, tentukanlah gamet dari genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil, bulat, kerut. Jadi, alel B ada dua macam, B besar dan B kecil. Alel K juga ada dua macam, K besar, K kecil. Jadi, B besar mungkin akan bergabung dengan K besar, jadi B besar K besar. B besar mungkin akan bergabung dengan K kecil, jadi B besar K kecil. B kecil dengan K besar, jadi B kecil K besar. B kecil dengan K kecil menjadi B kecil K kecil. Jadi, macam gamet yang dihasilkan ada 4, yaitu B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Contoh yang kedua, bagaimana kalau gametnya H besar, L besar, L kecil, atau fenotipnya hitam lurus? Ingat, alel H cuma ada satu macam, berarti cukup kita buatkan satu H saja. Sedangkan alel L ada dua macam, yaitu L besar dan L kecil. Jadi, macam gamet yang dihasilkan ada dua macam, yaitu H besar, L besar, dan H kecil, L kecil. Kemudian, bagaimana contoh persilangannya? Misal, persilangan antara tanaman FCIS berbiji bulat berwarna kuning, B besar, K besar, K besar, dengan tanaman FCIS berbiji kerut berwarna hijau, B kecil, K kecil, K kecil. Ternyata semua keturunan F1-nya adalah tanaman FCIS berbiji bulat berwarna kuning. Atau B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ketika Mendel melanjutkan percobaannya dengan menyilangkan tanaman F1 dengan sesamanya, diperoleh perbandingan fenotip sebagai berikut. 9/16 bulat kuning, banding 3/16 bulat hijau, banding 3/16 kerut kuning, banding 1/16 kerut hijau. Buatlah diagram persilangan tanaman tersebut. Jadi, kita buatkan diagram persilangannya seperti ini. Nah, induk yang pertama, B besar, K besar, K besar, kita silangkan dengan B kecil, K kecil, K kecil. Gametnya B besar, K besar, B kecil, K kecil. Jadi, untuk genotip B besar, K besar, K besar, gametnya cuma ada satu, yaitu B besar, K besar. B kecil, K kecil, K kecil, gametnya juga satu, B kecil, K kecil. Jadi, F1-nya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kalau F1 ini kita jadikan induk yang kedua, dapatlah gametnya ini ada 4. B, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Untuk gamet yang betinanya juga sama-sama 4. F2-nya, agar lebih mudah, kita masukkan ke dalam tabel persilangan seperti ini. Kamu perhatikan, tadi gamet yang jantan ada 4 macam, gamet betina juga ada 4 macam. Ke gamet-gamet ini yang akan kita masukkan ke dalam tabel. Gamet jantan kita letakkan di baris atas, gamet betina kita letakkan ke bawah. Nah, untuk kotak yang pertama, berarti yang kita silangkan adalah B besar, K besar yang ini dengan B besar, K besar yang ini. Jadinya B besar, K besar, K besar. Kalau kotak yang kedua berarti B besar, K besar dengan B besar,
K kecil. Jadinya B besar, K besar, K kecil. Kotak yang di bawah berarti B besar K kecil dengan B besar K besar. Jadinya B besar, K besar, K kecil. Yang di bawah ini B kecil K kecil kita silangkan dengan B besar K besar. Jadinya B besar B kecil K besar K kecil. Ingat, setiap alel yang dominan selalu ditulis duluan. Ini yang akan kita isi sampai memenuhi tabel. Ujung berarti gamet B kecil K kecil dengan B kecil K kecil untuk yang di sini. Berarti B kecil K kecil, K kecil. Kita isi semuanya sampai penuh. Setelah kita isikan masing-masing genotipnya pada masing-masing kotak, baru kita isikan fenotipnya. Setiap ada B besar, dia jadi bulat. Setiap ada K besar, dia jadi kuning. Jadi ini berarti bulat, kuning. Kalau dia B kecil dengan K besar, berarti B kecil berarti kerut kuning. Kalau dia tidak ada yang B kecil, K kecil, berarti kerut hijau. Ini tadi B kecil. Ini bulat hijau. Bulat hijau. Kenapa dia jadi hijau? Karena kalau tidak ada K besarnya di genotipnya, dia akan menjadi hijau. Jadi, secara keseluruhan kita peroleh, bulat kuningnya ada 9, bulat hijau ada 3, kerut kuning ada 3, dan kerut hijau ada 1. Jadi, kesimpulan persilangan kita tadi, dari hasil persilangan sesama F1, bulat kuning heterozigot atau B besar, B kecil, K besar, K kecil, pada tanaman etchis, pada F2-nya diperoleh 16 variasi genotip. Berarti, di sini yang 16 ini adalah variasi genotip, di mana perbandingan fenotipnya 9 bulat kuning, 3 bulat hijau, 3 kerut kuning, dan 1 kerut hijau. Contoh soal yang pertama, disilangkan tanaman etchis biji bulat warna hijau atau B besar, H besar, H kecil dengan tanaman etchis biji bulat warna putih, B besar, B kecil, H kecil, H kecil. Tentukanlah persentase tanaman berfenotip biji bulat warna putih pada persilangan tersebut. Setiap ada diagram persilangan, buat dulu diagram persilangannya seperti ini. Bulat hijau tapi dengan genotip B besar, H besar, H kecil. Gametnya cuma ada 2 macam. Kamu buat menggunakan diagram garpu. Ini B besar, B kecil, H kecil, H kecil juga ada 2 macam gamet. Kamu buatkan ke dalam tabel seperti ini. Diperoleh nanti fenotip bulat hijau ada 2, berarti semuanya ada 4, berarti 2/4 dari 100% sama dengan 50%. Contoh soal yang kedua, ini belimbing buah besar rasa manis. Nah, buah besar rasa manis dengan buah kecil rasa masam, B kecil, M kecil, M kecil. Yang ini berarti gametnya ada 4, ini gametnya cuma ada 1. Berarti kita isikan ke tabel, di atasnya 4, di bawahnya cuma ada 1. Nah, jadi proporsi pohon belimbing berbuah besar rasa masam cuma ada 1. Besar itu ada B besarnya. M kecilnya itu menandakan masam. Berarti besar rasa masam berarti adalah 1/4. Nah, biar kamu lebih memahaminya, silakan dikerjakan latihan ini. Konsumen lebih menyukai buah apel berwarna merah rasa manis. Berarti ini yang akan kita cari. Merah rasa manis. Ingat, merah tadi ditandai dengan genotip M besar, manis ditandai dengan S besar. Nah, keturunan apel yang menguntungkan adalah berwarna merah rasa manis. Kamu buat dulu diagram persilangannya seperti tadi. Ini latihan yang kedua. Silakan dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.